Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita jumpa kembali setelah banyak liburnya ya. Ternyata ini kita baru pertemuan keempat ya. Saya awali dengan ucapan karena kita baru selesai lebaran ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin ya. Kemudian saya untuk hari ini kita masuk ke materi Office, ya, masih Office 365 dengan topik Microsoft Word ya. Sebelumnya kita selama 1 bulan kurang lebih atau 3 kali pertemuan itu kita bahas tentang Microsoft PowerPoint. Ya, langsung saja saya masuk ke materinya. Ini karena saya lagi batuk ya, batuk flu, jadi mungkin suara saya agak bindeng-bindeng sedikit. Orang Jawa bilang bindeng. Apa tulisannya apa ya itu? Sengau ya kali ya. Oke, sama seperti PowerPoint, tampilannya hampir sama ya. Kita pilih blank dokumen aja, atau kalau mau gunakan template kita bisa gunakan misalkan untuk membuat resume ya, resume seperti ini ya. Jadi kalau resume itu misalkan orang sudah punya kualifikasi untuk melamar kerja ya, dia buat resume ya, seperti ini betulnya ya. Ini standar formal. Nah, ini tinggal diganti-ganti aja isinya ya. Tapi ini karena template itu mudah aja gitu ya. Jadi eh, nggak perlu saya bahas di sini. Oke, langsung saja saya bikin blank dokumen. Ini materi Word mungkin agak banyak ya dibanding PowerPoint ya. Jadi mungkin lebih dari beberapa kali pertemuan. Nah, sebelum saya mulai, saya akan sampaikan beberapa hal yang penting ya, penting terkait ini. Ya, pertama, ini penting ya, saya akan nilai nanti itu kalau dalam ujian biasanya selalu masuk dalam kriteria penilaian. Jadi saya harap kalian selalu memperhatikan tentang hal yang saya sampaikan ini ya. Pertama, jangan selalu membuat enter lebih dari 1 kali. Ya, misalkan saya ketik di sini, lalu kalian mau ketik lagi, enter begini, ya, itu bukan cara eh, yang benar, yang meskipun hasilnya sama, secara visual ya, ini ada jarak antara baris yang atas dan baris yang kedua. Tetapi secara hakikinya beda antara ini, karena ini disusun dari banyak enter. Ya, coba kita lihat ini. Saya tampilkan karakter enter ya. File, option, kemudian di display paragraph mark ini saya tampilkan. Nah, ini adalah enternya. Jadi yang kalian lihat ini karakter enter ya, ini ya. Ini itu adalah enter. Nah, jadi ini beda dengan kalau saya buat dengan tanpa enter. Nanti saya akan nanti sampaikan ya. Beda kalau saya buat seperti ini ya. Saya enter 1 kali saja. Saya buat jarak dengan cara paragraph spacing after. Dengan cara seperti ini ya, ada jarak. Ya, jadi itu ada perbedaannya yang harus kalian perhatikan dan ingat itu muncul di ujian. Kalau kalian tidak melaksanakan maka nggak ada poinnya, tidak ada penilaiannya. Karena dalam penilaian ujian itu ada poin-poin yang saya nilai. Misalkan penilaian seperti ini ya, kalian tidak kerja maka nggak ada nilai jadi 0. Meskipun secara visual sama, ya secara visual sama ini dengan yang tadi ya. Saya bandingkan ya, ini secara visual, ini saya buat ya, ini sama saya enter ada jarak ya, ada jarak seperti itu. Secara visual sama, tetapi beda hakikatnya antara yang pertama ini dengan yang kedua ini ya, beda hakikatnya. Nah itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Yang kedua adalah kalau jadi enter cukup 1 kali aja untuk memisahkan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Ingat ya untuk pemisah kata adalah spasi. Pemisah paragraf adalah enter. Ingat ini. Itu untuk memisahkan kata gitu gunakan spasi. Memisahkan paragraf gunakan enter. Nah, yang wajib kalian
ingat ya, yang supaya berbeda dengan yang tidak profesional ya. Ini kalau kita bicara profesionalitas, maka yang wajib adalah gunakan spasi satu kali saja. Jadi wajib hanya satu spasi. Satu spasi. Ini juga wajib hanya satu enter. Satu enter. Jangan berkali-kali enter. Ini yang harus kalian ingat. Nah, udah saya tersumbat. Ya, jadi ingat ya, ini saya perbesar. Ya, ini saya perbesar. Wajib hanya satu spasi. Wajib hanya satu spasi. Nah, ini ya. Untuk karakter spasi, bisa kata itu pakai spasi, hanya satu spasi. Bisa paragraf itu enter, wajib hanya satu enter. Nah, ini harap diperhatikan. Yang ketiga, tadi kedua ya. Yang ketiga, selalu gunakan style. Jadi tadi saya sudah hapus ya. Yang ketiga berarti di sini ya. Selalu gunakan style. Gunakan style. Selalu gunakan style. Jadi selalu gunakan. Nanti apa itu style nanti saya akan sampaikan. Nah itu ya. Kemudian ya mungkin itu dulu ya. Itu dulu yang penting-penting. Kalau gunakan style, karena itu pasti ada heading 1, heading 2, dan yang lainnya kan. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai praktek. Ya, kita mulai praktek sekarang. Ini enternya saya aktifkan ya. Kelihatan enternya. Jadi saya munculkan supaya nanti bisa dilihat ya. Cara menghilangkan atau menampilkan di sini. Ini saya harap kalian ingat bahwa karakter ini tidak akan tercetak di printer. Jadi biarpun ini muncul di layar, tapi di printer tidak akan kelihatan. Ya, cara menampilkan enter, file, more, kemudian option. Option ada bagian display, pilih paragraf marks-nya itu diaktifkan. Ya, jadi saya ulangi. Pilih tadi file, ini file, kemudian more, lalu di bagian options. Ini options, klik options, lalu di bagian display, bagian paragraf marks-nya itu kalau dihilangkan berarti tidak akan muncul di layar. Kalau di checklist maka akan tampil di layar. Demikian juga spasi, kalau ingin ditampilkan di layar maka tampilkan ini. Maka akan kelihatan di layar. Tapi di printer tidak akan tercetak. Demikian juga untuk tabnya juga kalau ingin tampilkan di layar ini diaktifkan. Tetapi di printer tidak akan kelihatan. Nah, saya mungkin bagusnya jangan dulu ditampilkan ya. Ya, hilangin dulu ya, seperti ini ya. Seperti itu, lalu klik OK. Oke, sudah. Sekarang saya keluar dari mode lensa. Sekarang kita coba praktek membuat ini ya. Proposal ya. Proposal penelitian, karena biasanya kalian akrab dengan ini ya. Proposal penelitian, mungkin tidak sesuai template yang ada. Yang penting kita dapat ininya aja lah, tekniknya, bukan tidak harus persis sama gitu ya. Yang penting tekniknya saja. Biasanya kan kalau judul selalu di rata tengah ya. Rata tengah itu tekan aja Ctrl E bersamaan ya. Atau kalau kalian tidak hafal, pilih home, lalu bagian paragraf ini itu
center ya. Perlu kalian lihat ya, saya coba perbesar lagi. Ya, kalau kalian ingin tahu ya, jangan pilih home. Apa sih namanya shortcutnya itu? Kalau misalkan center, kalian arahkan pointer mouse di atas akan muncul di situ tulisan center dalam kurung kontrol tambah E. Berarti ini cukup kontrol E aja udah bisa ya, udah bisa. Kalau ini kontrol L ya, ini kontrol L. Ya ini kontrol L. Kemudian yang rata kanan kontrol R. Kalau yang ini tidak ada, tidak ada. Jadi ini manual aja. Ya ada beberapa pilihan. Normalnya yang justify saja, yang justify saja. Ini normalnya. Untuk membedakannya kalian tinggal praktek aja. Kalau justify low itu hasilnya kayak apa, medium kayak apa, yang high itu kayak apa. Karena kalau dijelaskan agak susah ya. Gimana menjelaskannya ya? Bagi enaknya langsung dilihat ya. Ya, karena sama-sama justify, cuman beda aja ya. Jadi tekniknya, kalau kalian mau tahu shortcutnya, selalu arahkan pointer mouse ya. Ini yang bergerak-gerak ini adalah namanya pointer mouse atau penunjuk mouse. Pointer artinya apa ya? Pointer itu poin kan titik ya. Ya mungkin penunjuk mouse maksudnya ya. Karena di ujungnya adalah titik. Titik koordinat dari mouse itu berada di koordinat yang mana. Sekarang kita lihat ini ada nggak shortcutnya. Jadi yang tadi itu yang sama seperti Ctrl E itu adalah shortcut ya. Shortcut itu adalah tombol pintas, ya, tombol pintas ya. Jadi hanya menekan keyboard saja. Ya, saya perhatikan ya. Ingat tadi ini Ctrl L, ini Ctrl E, ya, ini Ctrl R ya. Ini L untuk ke rata kiri, ini tengah itu E dan kanan itu R ya. Sekarang saya perhatikan ya. Perhatikan ya. Misalnya. Nah, ini sudah di tengah-tengah, saya kontrol L sekarang ya. Itu dia akan rata kiri. Saya kontrol R, dia akan rata kanan. Kontrol E akan rata tengah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita mulai praktek ya. Praktek, saya hilangkan dulu dari mode lensa ya. Mode pembesaran ya. Nah, ini fontnya di bagian home-nya sama ya. Ini ternyata ukurannya 28 ya. Kita lihat aturannya aja. Jadi judul itu kira-kira aturannya font berapa. Nah, itu menyesuaikan. Nah, ini karena kita tidak mengikuti bukan mata kuliah bukan mata kuliah penelitian atau apapun. Jadi eh, tidak harus mengikuti itu ya. Yang penting tekniknya ya, tekniknya. Ya, misalkan kita tuliskan proposal ya. Proposal penelitian. Lihat gitu ya. Dengan judul apa ya? Coba saya ambil judul, ada bimbingan saya lolos PKM ya. Kemarin tadi lolos PKM itu ada pengumumannya. Dan, ya. Hmm. Nah, sudah. Nggak usah itu ah. Judulnya bebas aja ya. Judulnya misalnya studi atau apa ya? Studi kinetika. Misalkan ya, kinetika eh, pertumbuhan mikroba kultur campuran limbah domestik kantor wali kota gitu ya. Studi kinetika pertumbuhan mikroba kultur campuran ya.
pengaruhnya terhadap, ini hanya judul aja ya, udah itu aja, ini aja, kan bukan penelitian ini. Oke, misalnya gini ya. Lalu berikutnya, jadi saya ini satu kali enter aja. Jadi ini satu kali enter, ini ya. Ini satu kali enter, lalu ini satu kali enter, ini satu kali enter. Kemudian kita masukkan ini apa, logo ya, logo. Misalkan insert, pilih picture, lalu this device, cari logo. Kita cari logo. Logo itu di ini. Logo bikin terlalu besar, kemudian ya masih terlalu besar juga. Saya klik lagi di luarnya, sini baru enter ya. Baru oleh, mungkin begini, saya nggak tahu bagaimana itunya, strukturnya. Yang jelas kita tidak lihat struktur, tidak dilihat template yang sesuai baku ya. Ini kita untuk tekniknya saja ya. Terus baru sini ada nama ya, nama mahasiswa misalkan, saya nggak tahu ada enggak ya. Nirmalasari, ada nggak nama Nirmalasari? Semoga itu nggak ada ya. Nirmalasari, apa ya? Nirmalasari Purbaningrum. Purbaningrum misalnya gitu ya. NIM-nya F1 P1 30.002 misalnya gitu. Baru enter lagi ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ini kok masih ini ya, masih belum ada jarak-jarak, padahal ada jarak ya. Nggak apa-apa, nanti kita atur belakangan ya. Enter lagi, baru jurusan kimia, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, Universitas Palu Oleo 2034 333 misalnya gitu. Kan masuknya angkatan 2030 ya, umpama gitu ya. Nah sudah, ini kan halaman pertama, tapi kan ini kita lihat masih nggak benar ini ya. Anggaplah misalkan ini spasinya apa namanya itu, fontnya lebih kecil lagi ya. Saya sorot aja. Ini kalau saya begini ini kan nggak bisa ya. Kalau saya ukuran ini nggak bisa. Kalau saya ubah dari ini tanpa saya sorot nggak bisa. Jadi saya mesti sorot begini. Sorot begini, atau dengan cara saya bawa kursor ini dan tekan tombol shift panah kanan ya. Ini pakai keyboard ya. Shift panah kanan. Kalau dari kanan berarti, kalau dari sini berarti shift panah kiri. Kayak gini. Shift panah kiri. Atau kalau pakai pointer mouse, sorot aja ya, atau dari sini. Atau bisa juga saya pakai di sini. Kalau satu baris ya. Ingat kalau satu baris, ini pointer mouse akan berubah. Ini kan bentuknya menunjuk ke arah kiri ya. Kalau saya bawa ke arah sini, langsung menunjuk ke arah kanan. Sehingga ini saya bisa sorot untuk satu baris, per baris. Jadi gunanya untuk menyorot per baris. Saya ulangi, saya pakai lensa. Jadi normalnya pointer mouse ini menunjuk ke arah kiri kan, normalnya. Ini normalnya bentuknya kalau mode teks siap untuk teks, maka bentuknya tegak ya seperti ini. Tapi kalau menunjuk ya begini ya bentuknya, ini menunjuk. Ya. Tapi kalau ketika dia menunjuknya ke kanan, maka saya klik satu kali, langsung tersorot satu baris. Ini satu baris. Ini juga ya, ini menunjuk ke kanan, saya tinggal klik aja, tersorot satu baris. Kalau saya klik lalu saya drag, saya seret ya, saya klik tanpa saya lepas, saya tetap klik, ini saya klik, saya melepaskan, saya bisa sorot ke arah bawah misalnya atau ke atas. Dia akan
menyorot semua ya yang dilalui baris yang itu. Seperti ini ya caranya. Ini saya keluar lagi dari lensa. Nah, ini mau saya perkecil ya. Perkecil buat dua cara, bisa langsung klik di sini. Nah, lalu pilih ini misalnya. Atau bisa juga pilih di sini home, lalu ganti di sini. Atau bisa juga dengan cara kontrol shift lebih kecil ya. Ini. Nah, ini berkali ini lebih besar, lebih kecil. Atau kontrol kurung apa ini namanya ini? Kurung siku buka ya. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Itu yang saya gunakan. Saya coba dulu buka keyboard ya. Keyboard on screen keyboard. Ada shortcutnya cuma saya nggak hafal ya. Karena saya jarang gunakan, jadi saya udah nggak hafal. Shortcutnya ada ini, kontrol apa itu ya? Kontrol Windows. Saya udah nggak hafal ya. Saya jarang gunakan. Jadi kalau nggak hafal, saya tunjukkan gimana cara nyarinya. Ada di folder Windows, aksesoris ya. Ini Windows aksesoris. Lalu pilih, mana ya? Oh, bukan aksesoris ya. Di aksesoris atau di accessibility mungkin. Accessibility. Itu di accessibility. Oh, harusnya tadi benar ya. Gimana ya? Windows. Oh, ini easy access ya. Ya betul. Windows easy access ya. Jadi ada Windows easy access on screen keyboard. Ini ya. Saya klik aja. Nah, perhatikan ya, saya coba ya. Saya coba ini, saya tekan kontrol ini ya, lebih kecil. Nah, itu dia ini ya. Langsung lagi saya batalkan dulu. Ini saya tekan kontrol. Ini cara mainannya gimana ini? Kontrol lebih kecil. Nah, saya tekan lagi. Kontrol lebih kecil. Atau saya pakai keyboard ya. Ini. Saya tekan di keyboard. Nanti akan saya tekan juga di layar ya. Salah. Bukan kontrol tadi saya tekan. Nah, ada kontrolnya ini. Ini. Kontrol ya. Ini di layar keyboardnya juga akan biru. Saya tekan tombol ini ya. Atau ini saya tekan. Nah, ini dia akan berubah ya. Ini berubah atau lebih kecil lebih besar ini ya. Oh, ini panah ternyata salah. Nah, kontrolnya ini. Nah, karena di atas berarti tekan shift ya. Jadi kontrol shift. Karena saya mau pakai lebih besar ini ya. Nah, ini bisa tanpa mengangkat jari dari kontrol shift. Ya, jadi kontrol shift masih tetap ditekan. Jadi kalau saya tekan terus itu nyala ya, nyala. Saya tekan terus ini saya coba tekan Ctrl Shift itu. Nah, kalau saya lepas seperti ini. Jadi tidak melepaskan jari, masih menekan tombol keyboard ya, Ctrl dan Shift. Kemudian lebih besar lebih kecil. Ini bisa. Kalau ini bedanya dengan tadi naiknya banyak ya. Naiknya itu mungkin 8, 12, 14. Kalau yang ini naiknya satu-satu. Yang kontrol ini ya. Nah, karena kontrol shift tidak perlu shift lagi karena berada di bawah. Jadi kontrol ini naiknya ini atau turunnya satu poin. Ya beda kalau kontrol shift lebih besar itu naiknya banyak ya. Bisa banyak. Nah, supaya tahu bisa ada yang kita munculkan saja ini. Saya munculkan dulu ya. Nah, sekarang saya coba ya. Coba lihat bedanya ya. Ini saya tekan kontrol lebih besar lebih kecil itu naiknya ini 18 ya. Naiknya
20, 22, 24, 26, 28, 36. Jadi 22 langsung 28 langsung 36. 36, 48 ya. Baru 72. Jadi lompatnya itu sesuai dengan yang ada di sini ya, di sini. 8, 9, 10, 12 itu naik lompatnya. Tapi kalau yang kurung siku, kalau saya tekan yang kurung siku, ini saya tekan, naiknya 24 ya, 23 turunnya satu-satu ya. Ini naiknya satu-satu. Ya. 5, 26, 7, 28, 9, 30. Ya itu bedanya. Ini saya hafal karena sering saya gunakan. Nah, jadi saya hafal ya. Nah, jadi shortcut yang sering kita gunakan itu biasanya kita akan hafal dengan sendirinya. Kita akan ingat. Ya, jadi sekarang saya tidak akan tunjukkan lagi. Nah, ini saya coba perkecil ya. Perkecil. Yang ini juga diperkecil. Mungkin berapa ini? 16 saja. Kemudian ini mungkin berapa ya? 14. 14. Lalu yang ini misalkan 16. 16 saja. 16 segitu. Oh, masih kurang. Ya, 14 saja. Nah, gitu. 14. Berarti ini biasanya kan sama ya. Ini 14. 14. Nah, kalau sekarang masalahnya adalah jarak spasinya. Gimana caranya? Saya coba mulai dulu dari gambar. Saya klik gambar ini. Klik gambar ini ya. Baru saya klik bagian paragraf. Ini coba saya undo otomatis ini ya. Saya klik bagian home. Kemudian paragraf. Saya klik bagian home. Ini coba saya pakai lensa lagi. Ini bagian home di sini. Ya, home. Kemudian ada paragraf. Ya, ini paragraf grupnya ini di sini ya. Dari sini sampai di sini. Ini batasnya. Ini pembatasnya ini. Ini separatornya ini ya. Pemisah antar grup juga ya. Nah, paragraf itu semua yang ada di sini. Nah, saya klik yang ini. Nah, apa namanya? Tombol apa ini? Tombol setting ya. Paragraf setting. Pengaturan paragraf. Saya klik aja di sini. Baru bagian spacing after before. Ingat spacingnya hati-hati ya, jangan yang lain. Tapi di bagian ini. Spacing after before. Saya mau before-nya misalkan 72. Misalnya 72. Ini juga 72. Ini bisa diketik atau bisa juga pakai gunakan ini ya. Ya pakai. Lalu saya klik OK. Nah, sudah ada jarak ya. Jarak antara ini dengan ini. Hal yang sama juga misalkan untuk kimia. Nah, saya pakai, nah, saya tadi sudah tahu caranya ya di home paragraf ya. Nah, kalau saya sudah bikin shortcutnya di sini. Shortcutnya ada di sini ya. Iya. Paragraf setting. Saya bikin shortcutnya. Gimana cara bikin shortcutnya ini? Oh ya ini belum ya. Nanti ya setelah ini ya. Ini saya bikin shortcutnya, saya klik aja. Nah, before berarti ya. Karena tadi kursornya berada di sini di baris jurusan kimia, berarti yang spasinya adalah antara NIM dengan jurusan. Berarti kalau di sini berarti before ya, before. Saya klik dulu lagi ya. Ini berarti spacing before yang saya atur, misalkan 63 misalnya. Oke. Nah, udah ada jarak. Ini misalkan jaraknya saya bisa ini lagi ngatur. Misalkan jaraknya after berarti ya. After misalkan jaraknya 18. Oke. Kita lihat, nah sudah ada jarak. Oke. Sekarang kita lihat ternyata belum masih ini ya. Kita coba keluar dulu dari mode lensa. Ternyata masih cukup ini. Oh, berarti harus diturunkan lagi. Apakah mungkin ini ya? Nah, ini di baris jurusan kimia. Naikkan lagi berarti ya before-nya. Kan jadi 102. Nah, kurang lebih seperti ini kira-kira ya. Nah, kalau seperti ini, sekarang kita masuk di halaman kedua. Nah, masuk halaman kedua, ini kan mungkin saja masih ada
baris nih. Satu, kalau saya enter, banyak 2 kali enter belum pindah ke halaman kedua. Nah, ini tidak profesional. Ingat ya, tidak profesional. Jangan lagi enter sampai pindah ke halaman kedua begini ya, jangan. Itu tidak profesional. Saya mudah untuk ngeceknya. Tinggal saya cek aja, saya pilih. Saya pilih begini. Or, options, display, paragraf mark. Kalau sudah 1 kali, maka seterusnya begitu. Saya lihat ada 2 enter, wah ini tidak perlu. Sudah berkurang nilainya. Poinnya berkurang, karena saya katakan cukup 1 kali saja enternya. Jadi cukup 1 kali aja. Ini berarti dihapus. Ya. Nah, gitu. Nah, gimana caranya kalau begitu? Ada di sini di menu, ya, menu layout. Jadi di jalan menu ini ya, menu layout. Ini, kemudian ada break, sini. Lalu page break. Lalu klik page break. Ini saya klik aja. Dengan catatan kursornya tadi begitu ya. Ini sudah masuk di halaman baru. Coba saya batalkan dulu. Kursornya sudah ada di sini. Hati-hati kalau kursornya di sini, maka ini terpotong. Halo-halonya ada di halaman baru. Jadi karena kita mau batasi setelah karakter tahun yang ini, langsung pindah halaman baru, maka kursornya harus berada di sini. Baru kita mulai akses menu layout, kemudian layout ya, ulangi. Lalu break, baru page break. Ini ada anunya nggak ini? Tidak ada shortcut-nya, nggak ada kayaknya. Tidak ada shortcut-nya. Ya. Nah, klik aja. Ada banyak pilihan ini. Ada next section break, ada page break. Kalau page break itu berarti halamannya yang dipisah. Ntar saya absen dulu ya, biar tidak ini ya, tidak kelupaan. Jadi kalau bedanya antara section break dengan page break, kalau section break, karena break section yang dihapus bisa saja 1 halaman ada 2 section atau 3 section dalam 1 halaman. Tapi kalau page break itu yang dipecah adalah halamannya. Halamannya meskipun mungkin masih section yang sama. Nanti kita akan belajar tentang section ya. Ada tentang itu. Kita akan belajar nanti otomatis ini akan disinggung karena kita membuat proposal. Ini sambil saya absen dulu ya. Sorry, ini alarmnya jam 3:30 ya, jam 4 ya. Kuatirnya nanti kelupaan ya. Agak lama baru masuk ini. Oke. Oke, sekarang absensi. Oke. Nah. Oke. Sampai mana tadi ya? Oh ya, jadi kalau page break itu yang dipecah adalah halamannya yang kita lihat biasa per lembar itu 1 halaman gitu ya. Kalau section break yang dipecah adalah sectionnya. Section itu akan bermanfaat sekali nanti kita melakukan format pada halaman. Ya. Nanti kita akan lihat ya. Nanti kita akan singgung secara otomatis. Nah ini saya pilih page break berarti ya. Klik aja. Maka ini akan otomatis masuk di halaman baru. Ini bagus keluar dari mode lain saya. Nah ini ada di halaman baru. Di halaman baru. Tuliskan sini lembar pengesahan. Judulnya, nggak tahu bagaimana formatnya, tapi sudahlah, anggaplah begitu ya. Ini, Ctrl C,
Ctrl V. Ctrl V. Mungkin begitu judulnya. Saya lupa ya. Lalu di sini pembimbingnya misalnya ya. Pembimbingnya. Nah, ada yang bikin apa itu? Pembimbing. Coba saya lihat dulu nih proposalnya mahasiswa ya, biar enak lah bikinnya ini. Biar langsung praktek aja ya. Kalau saya lupain lagi nih, sebetulnya kayak apa? Proposal, ini proposal. Ya, satu hal ya untuk manajemen file ya, mungkin processing juga bagus ya. Untuk manajemen file, biar kalian memudahkan, seperti yang saya lakukan ya. Saya menulis file itu berdasarkan tanggalnya begini. Tahunnya dulu baru bulan kemudian hari. Kenapa begitu? Karena diurutkannya itu berdasarkan berdasarkan tanggal ini kan, supaya kita tahu mana yang paling. Saya nggak lihat lagi date ini, tidak. Tapi berdasarkan ini. Karena bisa saja date ini tidak sesuai dengan yang filenya gitu ya, bisa saja gitu. Jadi saya tuliskan ini, kemudian saya kasih tagar untuk skripsi, berarti ada dalam kurung skripsi gitu. Jadi mudah untuk membedakan, oh ini skripsi, dia ini konsul misalnya ya, ini konsul aja, atau dia seminar. Kalau nggak ada tulisannya konsul berarti seminar ya, sidang skripsi atau sidang proposal. Nah ini saya nulisnya seperti itu. Kemudian saya tulis NIM-nya ya, NIM-nya apa. Ini metode saya ya, supaya memudahkan. Saya close dulu. Ada sampai di mana ya? Oh, membuka ini ya. Nah ini contohnya. Oh ternyata judulnya begini, ternyata logonya di atas. Oh ya sudah, berarti salah ini ya. Ya nggak apa-apa, yang penting tahu caranya kan. Yang penting tahu caranya ya. Tahu caranya, ada spasi-spasinya tadi ya. Nah ini lembar pengesahan, baru halaman pengesahan ya. Ini halaman pengesahan. Kemudian proposal penelitian ya. Nah ini proposal penelitian. Nah gitu kan. Baru judul sudah, kemudian oleh mahasiswanya, berarti oleh, pakai titik dua nggak ini? Tidak ya. Nah mahasiswanya baru, maksudnya tadi siapa nih? Nirmala Purbaningrum. Nah ada kayaknya nggak ada ini. Bisa ngarang-ngarang aja ini. Kemudian baru apa lagi? NIM. NIM F1 berapa dia nih? 30002. 30002. Ini kalau ada betul berarti kayak bisa jadi apa namanya, kalau rekaman ini ada betul terus tahun 2013 ada mahasiswa namanya ini, berarti jadi viral nanti ya. Oke, setelah itu apa nih? Nah ini yang penting ya, di sini nanti. Di sini nanti kita akan lihat bagaimana caranya mahasiswa membuat ini. Nah di sini mungkin masih mudah nih ya, ini masih rata tengah, ini telah disetujui oleh. Nah ini telah disetujui oleh. Nah, ada dua cara ini kan biasanya orang. Dua cara. Kebanyakan saya lihat ya. Kalau saya tidak pakai cara itu, ya. Kebanyakan mahasiswa buat cara dia bikin tabel. Ingat hasilnya sama, tetapi beda. Gitu. Beda ya. Dia bikin tabel begini, 2 kolom. Nah, tabel 2 kolom, gini ya. Nah, dia tulis ini berarti nama pembimbing 1 di sini, pembimbing 1, pembimbing 1. Nah, kolom kedua, pembimbing 2. Baru di baris berikutnya, nama pembimbing. Ini dah, nama pembimbing. Ini, yang di copy.
Ini kan biasanya ya. Kemudian sini pembimbing 2. Gitu ya, Zainal. Zainal S.A singkat aja. Bukan Nabi ya, Salawatullahi alaihi. Bukan ya. Nah, dari Syam Arifin. Oke, ada yang bikin seperti ini. Terus ini di enter sama dia. Enter. Tuh. Ini banyak enternya. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Ya gitu. Tapi tidak profesional. Kalau saya minta harus dikerjakan sesuai yang diinstruksi, maka ini tidak ada nilai. Ya, 0. Yang cara yang saya ajarkan dengan cara menggunakan tab. Ini saya hapus dulu. Jadi saya pakai tabulasi. Nah ini saya akan perkenalkan dengan tabulasi. Tabulasi itu adalah karakter tab yang di keyboard. Ya. Keyboard tadi. Ini sudah saya ini ya. Keyboard tadi. Windows Easy Access ya. Windows Easy Access ke keyboard. Nah tabulasi yang ini. Ini ya tabulasi. Yang ini tabulasi. Kalau saya klik. Nah ini saya coba munculkan dulu tabulasinya ya. For kemudian more option display tab karakter. Nah, ini kita bisa lihat karakter tabulasinya sudah kelihatan hanya 1. Jadi ini tadi nggak ada ya, saya tekan tombol tab ini muncul. Jadi ingat-ingat bahwa tabulasi adalah sebuah karakter di keyboard. Sebuah karakter ya. Tabulasi kemudian apalagi enter itu karakter. Spasi itu karakter. Kecuali yang bukan karakter apa? Seperti shift ya, bukan karakter. Control bukan karakter. Alternatif bukan karakter. Kemudian apa lagi nih? FN bukan karakter. Caps lock bukan karakter. Ya, berikan apa ya? Tombol apa namanya ya? Untuk membantu mengubah karakternya. Misalkan kalau shift jadi lebih besar. Atau tambahan lain misalnya untuk select untuk menyorot karakter. Ya. Menyorot itu apa? Ini begini. Ya, disorot atau diselect. Ya itu ya. Oke. Nah, jadi hanya 1 aja ya. Nah, kemudian saya perkenalkan format karakternya ada di sebelah sini. Ya, ini kotak ini di sebelah mistar ya. Ini mistarnya harus munculkan dulu. Ya, kalau belum muncul, masuk di view, kemudian ruler. View ruler. Ini hilang nih, hilang. Kalau begini pastinya berarti gampang. Nanti kalau tidak tahu bingung. Pak, gimana ini rulernya? Ya, itu gampang aja. Masuk di view, kemudian rulernya aktifkan checklist. Sehingga mistarnya itu kelihatan di sini. Berapa senti ya. Tergantung senti, kita ngikut senti apa gitu, inci atau sentimeter. Nah, jadi di antara pertemuan antara ruler yang horizontal dan vertikal, di sebelah kiri itu ada kotak untuk mengatur tabulasi atau tab. Mengatur atau apa ya? Mengatur gitu ya, mengatur karakter tabulasi. Ya, ini hidung saya tersebut jadi saya banyak bicara dengan mulut, jadi makanya kayak tersengal-sengal. Saya bernapas dengan mulut jadi. Tadi mana ya? Ini bukan ini. Disetujui oleh sini ya. Nah kita lihat itu aslinya file aslinya pembimbing 1 ya, pembimbing 1 lalu pembimbing 2 ya gitu ya. Jadi kita klik aja. Jadi ingat kenapa saya mulai dari karakter tab dulu? Karena ini ya. Karena ini mau dibuat rata tengah dengan karakter ya. Jadi center tab namanya. Bukan left tab, kan center tab. Ini juga begitu ya. Makanya harus ada tombol karakter tombol tab di sebelum kalimat pembimbing 1. Demikian juga sebelum nama itu harus ada tabulasi. Kalau di sini ini pasti ada tabulasi ya. Ini ada tabulasi. Oke,
Mungkin itu kalau kurang jelas nanti bisa tanyakan ya. Takutnya kalian tidak menyimak tadi barusan, padahal itu penting ya. Oke, saya coba lanjut. Nah, berarti saya tuliskan sini pembimbing 1. Nah, untuk karakter kedua, saya tekan tabulasi lagi. 1 kali ya, ingat 1 kali aja. Jangan begini ya, ini salah. Jadi tabulasi tadi 1 kali aja. Kan tadi, oh ya, yang ketiga tadi adalah enter 1 kali, kemudian apa lagi ya, spasi 1 kali, tabulasi 1 kali ya. Ingat. 1 kali aja, kecuali ada karakter lagi di sini. Ada karakter lagi di sini, misalnya karakter ini atau titik 2, ya nggak apa-apa begitu. Karena hanya dihitung 1. Ya, ini hanya 1 di sini ya. Ini ada 2 di sini. Tapi kalau saya tambah lagi sini misalkan karakter apa di sini, misalnya, berarti hanya 1 aja sebelum huruf berikutnya. Ya, sebelum karakter yang lain itu cuma ada 1. Ya, ini cuma 1. Sebelumnya ya langsung karakter angka gitu. Nah, lalu sebelah kanannya hanya titik 2 dan seterusnya. Oke ya, ini saya hapus dulu. Hapus dulu. Jadi 1 kali aja, 1 kali ya, 1 kali, lalu pembimbing 2. Nanti kita format sebentar ya. Pembimbing 2. Enter. Karena di nama yang pertama ini ya, mau dibuat rata tengah juga ya, rata dengan pembimbing 1 ke tengah gitu ya. Maka harus ada tabulasi lagi di sini. Di bawah nama, tabulasi 1 kali. Nah, ini ya, coba biar panjang-panjang ini saya coba copy. Lama ya. Oh, harus keluar dulu ya. Keluar dulu dari mode ini. Mode lensa. Mana kursornya ini? Kok nggak kelihatan? Ya, hang kayaknya nih. Waduh, mana ini? Hilang lagi. Nah, ini karakter pointer mouse-nya mana ini? Coba saya matikan dulu baru nyalain lagi. Udah. Ternyata harus dimatikan dulu pointer mouse mouse-nya. Nah, ini saya coba copy. Kemudian ini paste. Nah, ini kan yang ikut formatnya tadi ya. Dan saya maunya enggak ya. Terus saya pilih home. Saya pilih kalian lihat ya. Saya pilih home. Home ini baru home paste. Karena saya maunya apa itu format yang baru, jadi paste spesial ya. Spesial. Saya pilih jangan ini. Saya ulangi ya. Home paste, ini aja yang ada. Ini ada pilihannya macam-macam. Jadi pilihannya ini semua sel, ini sel content, ini keep text only. Berarti ini pilihannya, keep text only. Sehingga boldnya tidak mengikuti yang sebelumnya. Tidak mengikuti yang sebelumnya. Agak lama lagi. Rupanya dia ini ya. Mana ini? Matikan dulu mouse-nya. Nah, sudah. Baru ini berarti tabulasi lagi 1 kali ya. Nah, ini saya coba copy. Di sama tadi. Oke. Sekarang kita mau ratakan. Ini mungkin halaman pengesahan ini fontnya 12 kali ya. 12 kali ya. Kayaknya 12. Berarti di sini saya berarti ini home fontnya adalah 12. Sekarang gimana cara ngaturnya? Cara ngaturnya supaya ini ya, supaya rata tengah. Sehingga tadi 1 kali aja menggunakan karakter tab. Saya coba
ini ya, sorot ya, sorot 2 baris. Ini. 2 baris. Lalu di bagian sini saya ganti menjadi center tab. Ini caranya gimana? Ini masih left tab kan? Sementara ini semua tabnya rata tengah. Padahal di sini masih left tab. Saya klik aja 1 kali, berubah jadi center tab. Ini kalau diklik, kalau misalnya kliknya kebanyakan, maksudnya udah rusak mouse-nya ya. Jadi kita 1 kali klik, jadi 2 kali klik. Biasanya dia akan muncul begini. Ya, ini akan berupa siklus. Nanti seterusnya begitu. Terusnya, kalau klik lagi ini udah di siklusnya. Oke. Klik lagi, udah di siklusnya. Nah, saya pilih adalah center tab. Ini center tab ya. Kalau saya tulisannya center tab. Oke, ini harus dihilangkan dari mode keyboard. Nah, ini saya seret di mistarnya. Saya seret di mistarnya gini, baru saya geser. Tekan di angka 5. Enter. Angka 5 misalnya ya. Lalu di sini angka 10. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin di sini. Ini belum tengah kayaknya. Karena belum tengah, karena ini tadi peratannya tengah, maka harus peratannya kiri. Begini. Ya, peratannya harus kiri. Tapi yang dibuat tengah adalah tabulasinya. Nah, kita lihat sekarang, berarti coba ini misalkan di sini, 4 tengah, 1, 2, 3, 4 berarti di sini. Ya mungkin begitu ya. Coba saya geser. Ini sudah tidak bisa geser lagi nih yang kiri. Oh masih bisa. Nah, masih bisa. 4 cm. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 cm di sini. Nah, jadi udah rata pimmingnya dengan nama ini sudah rata di situ. Lalu tinggal kasih jarak aja ya. Masuk di paragraf. Ini saya shortcut ya. Cara shortcutnya sama seperti di PowerPoint kemarin ya. Cara shortcut ini tombol-tombol ini. Saya mungkin biar saya tunjukkan saja. Cara shortcut, saya punya shortcut ini. Itu tadi. Oh, ini dia ya. Tapi shortcut ini, paragraf setting. Itu karena saya klik ini. Klik insert toolbar, baru ini. More comments. More comments. Nah, nanti sebelah kanan ini akan ada tulisan yang terpilih ya. Yang terpilih itu ada tulisan paragraf. Di mana saya ambilkannya? Ya, ambil diseret aja menunya. Menunya. Nah ini ya. Ini karena terlalu besar jadi bingung ya. Nah, kita buka aja di sini all comment ya, atau file tab atau apapun. Nggak pernah file tab kali ya. Cuma file tab. Nah, gimana itu paragraf? Paragraf tidak ada. Tidak ada kayaknya. Bukan di file tab. Di home mungkin ya. Atau all comment aja ya. All comment. Kemudian saya pilih tadi apa tujuannya? Jadi ngantuk ya. Taruh obat kayaknya. Mana tadi? Oh, paragraf ya. Paragraf di. Jadi saya cari P paragraf. Oh salah ini. Di tunggu dulu. For all dokumen. Nah, ini yang saya cari ya. Nah, paragraf nyari di sini. Paragraf bagian P.
Sudah apa ini FTHI paragraf. Paragraf OP. Nah, ini dia. Nah, ini tinggal seret aja, saya klik aja, baru klik tombol add. Nah, terus sudah ada, ditolak sama dia ya. Nah, itu caranya ya. Ya, cancel. Nah, kalau sudah tadi pilih oke kalian, saya tadi kalau sudah ada jadi cancel. Nah, jadi saya close dulu. Lambat itu. Ah, ya. Ya, error lagi ini. Mana pointer mouse-nya ini? Nah, sudah. Ada ya. Nah, ini di sini paragraf spacing-nya karena perusahaan di pembimbing berarti after berarti. After-nya di perbesar. 8. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau tambah lagi misalnya before-nya yang ini 16, 20, 54. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba gini saya hilangkan karakter tadi ya. Bukan hilangkan, coba tidak ditampilkan di layar. Karakter tabulasi dengan apa tadi itu? Paragraf. Or option, pilih display, karakter, paragraf. Oke. Nah, ini sudah rata di sini ya. Rata namanya. Jadi ingat bedanya ada ya, kelihatan ya. Yang mana yang profesional dan yang mana tidak gitu. Jadi usahakan kalian ikuti apa yang saya sampaikan. Oke, lanjut lagi. Ya ini tinggal atur-atur aja kan gitu. Kalau ini misalnya diberi jarak ya, tidak disetujui oleh sesuai dengan ini kan, berarti ada jaraknya ya. Sebelum itu, nah tinggal nambah aja. Ya, nambah aja, berarti before-nya 22 misalnya. Oke. Nah, ternyata masih kurang ya. Untuk judul dengan oleh itu harus ada jarak. Itu dengan oleh harus ada jarak. Ya, misalkan before-nya itu 28, after-nya 12. 32. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini. Kan juga ada jarak untuk penelitian. Bangunan ini ya. Dan jarak ini kursannya di baris proposal penelitian. Ingat kalau untuk paragraf itu nggak perlu disorot ya. Cukup diletakkan di paragraf mana aja. Before-nya apa ya? Before-nya 96 misalnya. Kebanyakan ya. Lanjut. Before-nya ini 11, ini 24. Ya, mungkin begitu. Ya, udah ya. Kita garap yang penting tekniknya cara apa metodenya udah tahu, ya, udah ngerti. Sekarang kita masuk di halaman berikutnya. Nah, perhatikan di sini penomorannya. Ini pakai Romawi kan? Ini pakai Romawi. Tapi di sini sudah pakai angka. Tuh, angka. Gimana caranya tuh buatnya? Saya akan tunjukkan caranya ya. Nah, sekarang kita masuk di section. Kalau tadi itu kan pembahasan page break ya, section. Tapi belum nih, karena kita mau ketik dulu ini ada sesudah apa itu ada lembar apa ya? Pengesahan daftar isi ya, daftar isi. Nah, ini sekali juga ya, daftar isi. Ini saya kontrol enter saja ya, kontrol enter untuk baris baru. Ini daftar isi. Nah,
banyak yang ketinggalan ya. Banyak yang ketinggalan. Ini tadi yang keempat tadi ya. Jadi ada enter satu kali, space satu kali, tabel satu kali. Ada yang empat adalah penggunaan style ya. Nah, sekarang langsung saya perkenalkan. Sekaligus style dengan section ya. Style dengan section. Gimana caranya? Ya kalian boleh mengaktifkan tombol di sini tadi ya. Di sini carinya ya. More comment boleh ya. Boleh cari supaya kalau sering. Saya kalau sering makanya saya buatkan di sini style. Ini bukan. Style ini dia, style. Nah, Control Alt Shift S. Ya, Control Alt Shift S. Muncul style di sini. Muncul style. Tapi coba jangan gunakan kontrol itu ya, mungkin nggak apa. Mana dia letaknya? Ada di home, kemudian ini style. Ah, ini dia. Saya ulang lagi. Ada di bagian menu home, ya ini home. Kemudian ada sesudah paragraf ada style. Ada ini style. Nah, style. Nah, supaya muncul menu pengaturannya, klik aja ini ya. Ini sama saja dengan kalau saya arahkan Control Alt Shift ya, atau Alt Control Shift. Alt Control Shift. Boleh juga ya. Atau Control Alt Shift sama aja. Jadi saya klik, nah muncul ini tadi ya. Nah, muncul. Oke, saya keluar dari mode lensa. Nah, sudah muncul. Nah, daftar isi tadi ini adalah heading 1. Heading 1 sama dengan misalnya bab 1 pendahuluan dan sebagainya itu heading 1. Jadi saya klik aja di sini heading 1. Saya klik di sini pada heading, ada banyak nih. Ada banyak, saya klik aja heading 1. Saya klik ya, gitu. Ini berubah. Tapi kok ada angkanya 1 ya? Nah, gampang itu tinggal diubah aja. Ini juga lembar penjelasan adalah heading 1. Nah, tapi kok ada angkanya? Ya sudah, sebentar aja. Heading 1. Oke, sekarang langsung ke pengaturan heading 1. Supaya ini tidak ada angkanya. Gimana caranya? Saya klik kanan di heading 1. Ingat, di reportnya ya, karena online. Nah, saya klik kanan di heading 1, di sini saya klik kanan, pilih modify. Jadi modifikasinya bukan di sini. Ya, tapi di tempat tadi ya, klik kanan. Ya, klik kanan di stylenya. Apa tadi ya? Tadi. Heading 1 ini dia ya, klik kanan. Tuh. Satu klik kanan, pilih modify. Pilih modify. Nah, sudah muncul ini ya, di sini. Lalu pilih di bagian nih, format. Format. Ini, format numbering ya. Numbering. Nah, pilih non. Ini pasti ada pilihan tadi. Tinggal ada satunya ya. Pilih non ini. Pilih non, klik OK. Lalu untuk format baru, new document based on this template. Ya, maksudnya format baru itu akan mengikuti template ini. Klik OK. Saya selalu mode ini ya, biar nggak bingung. Ini ya, sudah hilang daftar numberingnya. Ini juga sudah hilang ya numberingnya. Tapi yang masih ada masalah lagi, ini kok tidak ini, tidak ke tengah. Nah, klik lagi di sini modify, lalu pilih center atau boleh juga format paragraf. Kemudian alignmentnya adalah center. Nah, ini juga boleh. Klik OK. Lalu klik OK. Nah, ini udah berubah. Baik yang di sini, halaman pengesahan, maupun yang ada di sini. Jadi hanya mengubah di style, itu satu dokumen, itu berubah semuanya. Jadi ingat-ingat kemudahannya, jangan membuat tanpa style. Supaya dengan mengubah
file yang ada di sini, satu dokumen semua itu akan berubah. Misalnya bayangkan kalau ada misalkan 1000 halaman atau 200 halaman lah, lumayan juga kan. Disuruh ubah misalkan ukuran untuk normalnya itu font Arsenal misalnya 14 PT atau 16 PT misalnya begitu. Karena kalau pakai yang sudah ada sekarang itu tidak kelihatan bagus gitu ya, tidak kelihatan bagus ukuran ininya ya. Apakah jenis fontnya, misalkan sudah bosan pakai Times, coba saya pakai Arsenal. Arsenal itu saya download ya, download itu mirip-mirip dengan Times. Ya. Misalkan ini, saya coba contoh ya. Saya pilih heading 1, modify, ini Arsenal kan. Kalau saya pakai Times itu boleh aja mirip-mirip. Nah, boleh ya, saya ganti Times saja ya. Nah, ganti Times. Diganti Times, berarti saya ketik aja. Ini dia ada. Times New Roman ya. Klik, oke. Nah, itu sudah berubah. Tapi mirip-mirip tak dengan Arsenal kan tadi ya. Mirip-mirip gitu. Oke. Sekarang sudah, saya masuk di daftar isinya. Daftar isinya itu mestinya otomatis kan? Ya, nanti aja. Ya aja. Saya ketikkan ini nanti saja. Nanti saja. Lalu saya masuk ke halaman berikutnya. Yaitu halaman daftar gambar. Nah, kalau ini susah ini ya. Susahnya ini dia tidak pakai line sendiri caranya ya. Line sendiri caranya di UHO gitu. Tidak mengikuti seperti daftar isi. Tidak mengikuti itu. Ya. Tidak mengikuti prosedur daftar isi. Tapi sudahlah. Nah, ini gimana caranya? Kalau yang begini, saya tidak akan menyalahkan kalau bikin tabel. Ini meskipun itu tidak apa namanya, tidak profesional datanya gitu. Ya. Tidak menyalahkan. Kalau saya pakai tabulasi. Jadi tabulasi dan tabel itu dua hal yang berbeda tetapi satu substansi. Maksudnya yang terlihat itu tujuannya untuk memperlihatkan bahwa ada kolom-kolom seperti ini. Ya, tujuannya begitu. Coba saya pakai tab aja ya, tabulasi, biar beda. Kalau mahasiswa sekarang dia bikinnya begini. Ini saya coba Ctrl Enter dulu ya. Baru daftar, apa tadi? Daftar gambar ya, daftar gambar. Ini adalah heading 1. Nah, dia berubah sendiri kan, jadi bold dan ke tengah. Itu enaknya pakai style. Saya enter ini berubah jadi normal lagi, stylenya ini normal. Nah, daftar gambar. Ini karena nggak pakai fiturnya Microsoft, ya sudah tertera yang bikinnya. Tertera. Tapi saya mau ngikutin formatnya Microsoft bukan formatnya UHO. Ya, jadi nanti aja ini. Ini nanti saja. Apalagi setelah itu daftar tabel. Boleh ya. Daftar tabel. Dari ini kan. Ini. Tadi ya. Tapi Ctrl Enter lagi. Ctrl Enter. Ini daftar tabel. Tabel ini heading 1. Klik. Enter. Itu ini nanti saja. Saja ya. Lalu daftar tabel. Daftar lampiran. Boleh ya. Daftar lampiran. Ctrl Enter lagi. Daftar lampiran. Ini heading 1. Nah, ini 1. Ini nanti saja. Oke. Nah, sekarang yang penting. Ini kan langsung masuk di pendahuluan. Oke. Di sini kan halamannya Romawi kan. Ini Romawi. Lalu di sini adalah angka. Sudah gitu, di halaman pertama ini, yang ada tulisan babnya, itu penomornya di bawah, di sini. Tetapi di halaman berikutnya di atas. Di atas. Di atas terusnya. Nanti masuk lagi di bab kedua.
Bab kedua ini, nah dengan pustaka, nanti nomornya dibawa lagi di sini. Gimana cara bikinnya? Saya akan tunjukkan caranya. Ini perhatikan baik-baik karena ini agak rumit mungkin kalau kalian untuk mengingatnya ya. Ya, supaya tidak rumit, santai aja. Ini ada rekamannya kan, gitu. Ada rekamannya. Nanti kalian tinggal ngulang-ngulang aja rekamannya. Nah, gimana caranya supaya beda begitu ya? Nah, saya perkenalkan dengan namanya section break. Ya, section break. Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Ini di bagian kanan bawah 100 ya. Coba berbesar ya. Besar. Kalian melihat pada bagian bawah ini adalah tubuhnya Microsoft Word ya. Sampai batas ini kan. Nah, di sini ada section 1. Kalau nggak muncul, gimana cara munculnya? Klik kanan aja di sini. Klik kanan lalu checklist pada bagian section. Nah, ini checklist. Centang. Kalau nggak dicentang mungkin begini. Ini nggak kelihatan di sini. Nggak ada. Jadi harus dicentang. Section. Ya, jadi munculkan ya. Kan? Nah, kalian lihat di sini masih section 1. Padahal ini sudah halaman 6. Sudah halaman 6 tapi sectionnya masih 1. Ini penting ya. Nah, gimana caranya? Ingat kursornya masih di karakter terakhir di sini ya. Kalau saya tekan tombol panah itu masih tetap di sini, belum pindah halaman. Belum pindah halaman ya. Berarti sudah saya di sini posisinya. Nah, saya pilih menu. Ini sudah nggak ada lagi halaman berikutnya ini ya. Ini sudah nggak ada halaman berikutnya. Ini kalau saya tekan panah kanan itu dia berhenti di sini, nggak ada membuat halaman baru. Nah, masuk di menu layout, break, lalu section break. Break itu saya pilih, kalau saya pilih next page, maka halaman berikutnya itu akan apa itu sectionnya bertambah menjadi 2 halaman berikutnya. Tapi kalau continuous hanya yang ini apa namanya ini di halaman yang sama, pada halaman yang sama. Kalau event page, event itu artinya apa ya? Genap ya. Kalau ganjil kan odd ya. Event page itu berarti di halaman yang genap. Ya. Kalau odd halaman ganjil. Jadi hanya ada perubahan pada section halaman yang ganjil, halaman yang genap. Ini gunanya apa nih? Gunanya misalkan ini kalau kita membuat buku, kan bolak-balik itu kalau buku. Ya, di mana pada halaman ganjil, misalnya kita sudah setting bab itu harus selalu di halaman apa ya? Yang sebelah kanan itu halaman apa itu? Halaman ganjil ya. Misalkan bab itu hanya ada di halaman ganjil. Ya, berarti di halaman genapnya itu berarti left-nya harus lebih kecil, right-nya harus lebih besar karena ada untuk jilid, untuk lem dan sebagainya. Tapi di halaman ganjilnya, left-nya harus lebih besar daripada right-nya, margin left-nya lebih besar ya pada halaman ganjil. Tapi halaman genap, margin justru kebalikannya, margin right yang lebih besar. Yang sama seperti margin left di halaman ganjil. Ini gunanya begini. Tapi karena tidak begitu ya, kita cara lain aja. Kita tidak membuat buku kan. Jadi kita ikuti proposal ya. Saya pilih next page ini, saya klik aja. Klik next page. Kalian perhatikan, ini sudah masuk di halaman baru, tapi sectionnya sudah berubah jadi 2. Sectionnya sudah berubah jadi 2. Ini halaman baru. Saya keluar dari mode apa ini, lensa. Mode kaca pembesar ya. Kaca pembesar. Kemudian saya ketik aja bab 1. Ini apa ini tulisannya? Bab 1 atau langsung 1 aja nih? Bab 1 kali ya. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ya. Atau langsung 1 aja. 1 aja. Ada juga penomorannya begini. Bab 1. Ada juga begini bab 1 pendahuluan. Saya pernah melihat begini. Ada yang begini. 1 aja. Nah,
Anggaplah begini aja ya. Nah, itu pendahuluan. Saya klik ini heading 1. Jadi daftar lampiran heading 1 ini section kedua ya. Yang kedua ini di bawah ya. Oke. Nah, sudah dulu ya. Sudah dulu. Oh, jangan dulu. Isi dulu ini isi dulu apa namanya itu diisi isinya ya. Isinya. Kemudian masuk di halaman kedua, kontrol break saja dan seterusnya ya. Oke. Sekarang kita mau format halamannya. Nah, untuk memformat halaman, semoga masih cukup ya. Semoga kalian bisa serap ya untuk waktu tersisa ini tinggal berapa 20 menit ya. Semoga cukup ya. Sampai 17 lebih 10 ya. Berarti kurang lebih 20 menit lagi ya. Semoga cukup. Nah, ini harus diperhatikan. Saya double klik di bagian ini ya. Saya masuk karena beda antara penomoran ini sudah pakai angka apa namanya ini angka Latin ya. Kalau ini adalah angka Romawi. Ini Romawi. Nah, sudah beda ya. Maka saya masuk di pendahuluan aja. Kenapa bukan di section yang pertama? Saya masuk di section kedua ya. Karena section kedua akan link ke section sebelumnya. Jadi saya masuk di pengaturan section yang sesudah yaitu section kedua. Yaitu ada di bagian pendahuluan ini kan. Nah, saya double klik aja di bagian atas atau bawah. Ini ya, di bawah. Wah, sini. Double klik. Nah, double klik sudah masuk di header and footer. Nah, cara pertama itu, cara keduanya adalah di bagian apa ya, reference kali ya, atau di view. Bentar saya coba cek dulu. Saya juga nggak apa. Karena kebiasaan saya tinggal double klik aja di sini ya. Bagian di sini view kayaknya. View. Bukan ya. Desain. Atau home. Di mana ya? Enggak ada ya, mana ya? Saya lupa. Ada di home. Saya udah kebiasaan double klik aja gitu ya. Ada di home, home juga bukan ya. Insert. Nah, ini dia. Insert, header, and footer ya. Ini dia. Ini karena kelamaan gitu. Nggak pernah digunakan jalannya, jadi saya nggak hafal. Ini klik aja ini ya. Klik. Nanti klik edit header atau edit footer. Nggak apa-apa. Ini sama aja muncul ya. Kalau mau ke header, footer, panah bawah aja. Itu masuk di footer. Ini cara yang kedua. Ya cara kalau saya tinggal double klik aja di bagian headernya ini. Ini kan ada sebelah kiri kan ada batasnya nih ya, ini batasnya ya. Nah, double klik aja di area batas ini teks ya, double klik ini. Itu masuk. Atau di sini di footer. Double klik aja di sini langsung masuk di header footer. Nah, kembali ke penomoran. Di sini kalian lihat di bagian header and footer ya, menu ini diaktifkan. Aktifkan. Nah, karena penomorannya ini di sini ya. Beda ya antara yang halaman pertama setiap section dengan halaman keduanya, maka saya harus aktifkan di sini menunya. Ini untuk footernya saya aktifkan different face page. Nah, ini different face page. Diaktifkan. Lalu kalau misalnya tadi mau dibikin apa tadi itu? Buku different out and event page. Bedakan
halaman ganjil dan halaman genap pengaturannya. Jadi khusus yang ganjil, misalkan marginnya itu yang kiri 3, margin left-nya 1 misalnya. Halaman genap, margin kirinya 1, margin right-nya malah 4, misalnya begitu. Kebalikannya. Itu ya, misalnya. Tapi ini kan enggak. Nah, ini saya buat different facepad. Kemudian, link to previous-nya. Jadi saya ulangi ya. Ini different facepad-nya ini dicentang ya. Dicentang ini ya. Ini dicentang ini. Centang begini. Lalu bagian link to previous-nya ini dihilangkan. Bukan dihilangkan, nonaktifkan. Ini kan tersorot ada kotak, itu berarti aktif. Maksudnya hubungkan dengan section yang sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya pengaturan sectionnya, pengaturan halamannya itu sama dengan section sebelumnya. Nah, karena kita mau buat beda, yaitu di section 2 itu nomornya adalah Latin, tapi di section 1 penomorannya Romawi. Maka jangan di link. Hilangkan linknya, diklik aja. Nah, ini udah tidak terkotak tadi ya. Dan kita bisa lihat hilang tadi ya. Saya ulangi dulu ya. Ini masih ada. Itu tadi. Oh, saya undo aja tuh. Ada boleh klik. Aduh, bingung saya ini ya, terlalu kecil ya. Coba keluar dulu. Nah, saya double klik di sini. Double klik. Nah, ini kalau saya klik header and footer, masih ada tulisan same as previous. Sama seperti sebelumnya. Ini ya. Nah, makanya jangan samakan, harus bedakan dengan section sebelumnya. Maka kita harus pilih di sini header and footer, kemudian link to previous dihilangkan, dinonaktifkan, klik aja. Nanti tadi hilang, tulisan tadi itu sudah hilang. Same as previous. Kan kalau tekan tombol panah atas untuk pindah ke header, ini masih ada nih. Same as previous ya, bagian header ya. Nah, dengan cara yang sama, ini dihilangkan. Nah, tadi ini ya, link to previous. Nah, ini udah beda ya. Oke, sekarang saya close. Nah, sekarang aman nih kalau kita beri halaman di section 1. Ini kan section 2 tadi ya. Kita pindah ke section 1. Ya, pindah section 1 nah, ini lampiran ya, section 1. Ini berarti ya, section 1. Footer section 1 ada kelihatan. Ada kelihatan footer section 1. Nah, kita lihat di sini Word sudah membuatkan tabulasi otomatis. Kalian bisa lihat, padahal bukan saya yang buat. Nah, bisa lihat di sini dia sudah membuatkan ya. Bagian atas ini format tabnya ya, persis di angka 8, di sentimeter ke-8, karena totalnya 16. Di tengah-tengah. Lalu dia buatkan juga yang sebelah kanan ya, ini persis. Nah, kita lihat aturannya nih, Untuk apa itu? Penomoran ini ada di sebelah tengah-tengah ya. Tengah-tengah berarti tabulasi 1 kali ya. Nah, tabulasi 1 kali. 1 kali aja. Nah, langsung di tengah-tengah ini. Nah, oke. Nah, sekarang ini kayak agak remote. Bingung ini kalau terlalu besar kali ya. Saya keluar dulu dari model kaca pembesaran. Semoga bisa jelas ya. Sekarang saya mau beri halaman. Gimana caranya? Ada 2 cara. Caranya bisa di page number ini. Lalu bottom page. Tinggal klik saja. Ya, saya nggak suka pakai cara ini. Saya tunjukkan cara yang lain. Yaitu beri bagian quick part. Ya, ini. Quick part. Lalu ada fill. Bisa ulangi. Interval pakai pembesar nih. Ya, cara yang ini saya nggak tunjukkan ya. Di sini saya nggak tunjukkan. Dari pilihannya mau di bottom atau di top, ya, di atas atau di bawah. Lalu tinggal gambar gitu. Nah, saya nggak pakai cara itu. Kita pakai cara ini ya, quick part.
quick part, lalu field. Ini ya, field, lalu cari page. Nah, mana itu page? Ini dia. Page, lalu pilih Romawi di sini, Romawi. Nah, ini Romawi. Lalu klik tombol oke. Nah, kita lihat sudah muncul halaman Romawinya. Kita lihat dulu halaman pertama ada cover, ada halamannya nggak? Bacakan nggak? Lambat lagi. Kita mau keluar dari mode ini. Mode, nggak bisa keluar ini. Gimana caranya? Nah, ini. Ada error kayaknya nih ya, magnifiernya. Oke, sudah ya. Kita lihat di halaman pertama, ada angkanya nggak? Ternyata ada. Dengan ini, ya. Ini ada. Kan pasti kalau nggak tahu bingung kan? Kalau gampang aja ya. Ini kalian lihat di halaman judul ada halaman I, halaman pertama. Harusnya kan nggak ada. Harusnya nggak ada nih ya, halaman judul nih. Nah, gimana caranya? Ya, kita dua sini section ini, pilih different page. Klik aja. Nah, nanti hilang otomatis. Gampang aja kan? Cuma satu itu aja. Ya, different page. Tinggal 10 menit ya, cukup ya kita ini ya. Kita lihat di halaman kedua sudah ada nggak? Ada ya. Halaman ketiga ada. Nggak ada. Halaman keempat ada. Halaman ke-5 ada. Halaman ke-6 ada. Halaman ini belum ada. Nah, ini yang kita isi ya. Sama caranya di tengah, different page, kemudian saya pilih quick part, field, page, sama kayak tadi ya. Page, lalu saya pilih yang angka. Klik oke. Kenapa halaman 7? Halaman 1. Nah, baru saya klik di sini. Page, terus format page number ya. Start at 1. Start mulai dari 1. Klik oke. Nah, halaman keduanya nah, ini halaman keduanya dihapus ini. Oh, ini dia masih link tadi ya ternyata. Masih link tadi belum dihapus ini linknya. Nah, ini halaman keduanya belum dihapus. Jadi saya ini dulu nonaktifkan ya. Ini saya klik link terus dinonaktifkan. Ini juga yang ini link terus dinonaktifkan. Makanya ini muncul Romawi, hapus saja nih. Ini hapus saja. Nah, sekarang di halaman kedua baru kita bagian atas. Ini kan aturannya di bagian halaman kedua di bagian kanan atas kan itu. Ya, berarti saya tekan tombol 1 kali, lalu 1 kali lagi ya, sampai di panah, sampai di bagian kanan atas. Kenapa ini 2 kali? Masalahnya ini ada 2 karakter di sini. 2 karakter tabulasi. Jadi sesuaikan dengan karakter tabulasi jumlahnya. Ya. Jadi boleh 2 tapi sesuaikan dengan jumlah karakter tabulasi. Biasanya saya bisa lihat lah ya mana yang perlu mana tidak gitu kalau saya nilai. Oke, lalu saya sama dengan cara sama quick part, pilih field, lalu page ya, page dulu angka Latin, klik oke. Nah, sudah muncul. Kalian lihat ya, kita ulang dari awal. Jadi halaman pertama tidak ada, judul nggak ada, halaman ini sudah ada Romawi 2, ini Romawi 3, ini Romawi 4, ini Romawi 5, ini Romawi 6. Lalu sini muncul ini lampiran masih Romawi. Oh, lampiran. Oh tidak, ini bukan lampiran. Nah, ini sudah ya, Romawi. Ini pendahuluan ya, pendahuluan sudah angka 1 ya. Lalu halaman 2 di sini. Ini kalau saya tambah lagi halaman, ini saya tambah lagi halaman ya, ini banyak gitu ya, banyak kita lihat. Saya coba copy. Ini kan kalau ujian, saya nggak lihat isinya, ya, tapi tekniknya. Jadi kalian boleh pakai begini, ya. Boleh aja, ya.
pakai karakter yang tidak bermakna. Ingat-ingat, saya hanya menilai teknik bukan isi. Saya nggak baca isinya. Jadi kalian boleh cara dengan mengisi seperti ini. Saya tidak akan salahkan, apalagi mau ngurangi nilai. Tidak sama sekali. Jadi jangan repot-repot mau copy paste ya. Jangan. Gitu ya. Ketik aja begini ya. Begini. Oke, sekarang kita lihat di halaman kedua ini. Halaman ketiga itu sudah otomatis di bagian kanan atas. Ya. Halaman kedua dan seterusnya sampai berapapun halamannya, sampai saya bikin format yang baru untuk bab kedua, bab 2. Ya, jadi caranya seperti ini ya. Harap diingat-ingat. Nanti minggu depan kita lanjut lagi ya. Masuk ke daftar gambar, daftar isi. Nah, daftar isi dulu sekarang ya, masih ada waktu 6 menit ya. Daftar isi. Nah, jadi daftar isi itu gimana caranya? Saya bikin di sini, saya hapus ini nanti aja, saya hapus ya. Kursornya di situ. Lalu saya masuk di reference, table of content, kemudian custom, table of content. Lalu saya pilih, kalau UHO katanya tab leader-nya nggak ada. UHO itu tab leader nggak ada. Tab leader itu apa? Itu yang ketik-ketik ini ya. Jadi ini itu nggak pakai tab leader. Kalian lihat daftar isi di sini. Daftar isi. Daftar isi. Nah, ini nggak ada tab leader ya. Jadi titiknya nggak ada. Ya, karena itu di sini hilangkan tab leader-nya. Tab leader-nya pilih none. Ya. Dipilih none. Nah, kemudian ini mau dibuat sampai berapa level? Ya, 2 aja. 2 aja. 2 aja kenapa begitu? Sampai heading 1 sama heading 2 aja. Heading 3 tidak dimasukkan di daftar isi. Ya maksudnya yang mana itu? Nah ini ya. Kalau di misalnya sudah latar belakang ada lagi subnya, heading 3. Jadi pada hal itu heading 1, tunjang pustaka heading 2, kemudian dan seterusnya. Oh ini ternyata sampai 3 ya. Ini ada 2.41 berarti sampai 3 nggak apa-apa ya. Sudah sampai 3 tadi ini. Sampai 3. Oke. Oke. Sudah ya. Saya klik oke aja. Itu oke. Saya keluar dari ini. Nah, ini sudah muncul. Halaman pengesahan, daftar isi, daftar dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini belum Romawi? Haha, betul juga ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, sekarang kita format dulu di bagian sini ya. Bagian sini. Double klik dulu. Double klik supaya masuk di sini. Lalu pilih format page number. Nah, di sini. Kita ulangi ya, perbesar ya. Kita cancel dulu. Jadi masuk di kita masuk tadi di mana tuh di footernya ya, ini footernya di sini. Lalu pilih format page number ya. Format page number. Nah, nomor formatnya pilih pilih ini ya. Romawi. Nah, ini dia. Kalau Romawi besar yang ini ya, ini Romawi kecil ya. Lalu pilih oke. Nah, sudah. Saya coba close dulu. Saya klik di luar. Daftar isi ini. Saya klik kanan daftar isi di sini ya. Klik dulu baru klik kanan pilih update field. Ya. Entire tabel. Nah, ini udah berubah. Udah berubah dan otomatis. Ya, jadi ini sudah pakai Romawi. Ini angka ya. Oke, tinggal 3 menit ya. Ini saya simpan dulu, kita lanjut minggu depan. Ya, simpan dulu aja. Nah, ini hidung kita mampet ini. Praktek MS Word. Tunggu informasi. Tahun 2023. Oke, saya sudah simpan supaya nanti minggu depan kita tinggal gunakan kembali ya. Saya harap kalian bisa ingat ya, metodenya dan ketika kalian tiba saatnya membuat
proposal, maka kerjakan dengan cara yang seperti ini ya. Kenapa begitu? Karena kalau kalian di perusahaan itu akan beda orang yang mengetik proposal dengan orang yang seperti menggunakan mesin ketik ya. Kalau kalian pernah lahir di 3 zaman kayak saya dulu ada zamannya tanpa komputer tapi pakai mesin ketik. Bunyi-bunyi gitu kalau kita ketik ya. Kalau mau 2 rangkap pakai kertas karbon supaya ada double rangkap ya. Double 3 rangkap sebagainya supaya tidak perlu mengetik berkali-kali. Tapi itu ya kalau salah ketik repot ya. Kadang pakai pipex. Kalau sudah terlalu banyak kadang kita ketik ulang ya. Itu yang repotnya. Tidak kalau mesin ketik tidak ya. Untuk mengetik ulang tinggal dihapus aja. Oke, sudah simpan ya. Oke, sekarang tolong dinyalakan kamera ya sebelum saya tutup dengan kameranya karena ini saya rekam ya. Kamera nyalakan, halaman pertama, satu belum kelihatan ini halaman pertama. Ini saya tunggu halaman pertama ini. Ah, sudah mau kelihatan ya. Ini jangan dimatikan dulu ya, karena kalau dimatikan akan bergeser ini ya. Jadi jangan dimatikan ya. Jangan dimatikan dulu ya. Saya akan masuk ke halaman kenapa dimatikan? Nah, kenapa dimatikan ya? Jangan dimatikan dulu ya. Ini belum nyala ini. Ini kenapa ini yang 23049 ini? Nah, oke, sudah ya. Ini jangan dimatikan dulu ya. Saya akan pindah ke halaman kedua ya. Jangan dimatikan ya. Tetap nyalakan. Halaman kedua. Iya, Pak. Ya. Ini halaman kedua sudah nyala ya. Halaman ketiga. Halaman ketiga. Masih direkam, oke. Halaman ketiga. Halaman keempat. Oke, nyala. Halaman kelima. Oke, nyala. Halaman ke-6. Ke-6. Ada, oke. Halaman ke-6, masih 2 lagi belum nyala ini kameranya. Satu lagi ya. Ini ada berapa ini? 8 ya. 8 kali. Harusnya ini bisa 7 halaman kayaknya ini ya. Harusnya ya. Tapi ternyata ada yang belum nyalakan. Oke, berarti ini 23019 ini nggak nyala kameranya ya. Oh, sudah ya. Tapi yang lainnya nggak nyala ya. Oke, sudah nyala, sudah terekam. Sekarang saya akan download dulu daftar hadirnya. Download attendance list. Di pertemuan keempat ya ini ya. Telat sekali kita ya. Banyak sekali liburnya ya. Libur puasa, libur lebaran. Waduh. Libur lagi waktu itu ada kegiatan mahasiswa. Akhirnya banyak sekali libur. Waktu saya menjadi juri ya. Ini banyak sekali liburnya ini. Ini adalah 04 ya. 04. Oke, sudah bisa dimatikan kameranya. Saya ucap akhir dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.